Allahumma salli wa sallim ala sayyidina warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melakukan perjalanan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan semoga ibunda ayahanda sekalian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Destinasi kita hari ini bukan destinasi yang umum ya bagi jamaah umroh yang biasa berangkat ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah ini. Karena memang ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak ada di dalam paket kita. Ini hanya destinasi pilihan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kurang lebih nanti dalam 30 menit ke depan ya, kita akan menyusuri ke ujung kota Madinah ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah untuk melihat Jabal Magnet ya. Jabal Magnet ini sebenarnya adalah endapan lava yang kemudian membentuk magnetik yang nanti bisa menarik besi-besi ya untuk mengarah berjalan sendiri ke gunung itu. Nanti kita coba kita coba bis yang berat ini nanti kita matikan ya dalam keadaan netral. Nah, kira-kira dia bisa jalan nggak ke jabal itu dengan sendirinya? Ya, insya Allah. Jadi hati-hati yang bawa besi-besi bu, gigi besi, kaki besi ya. Itu hati-hati nanti ketarik nggak bisa pulang lagi bunda ayahanda. Sepatu besi ya. Nah, jadi ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kebesaran Allah yang insya Allah akan kita kunjungi hari ini. Semoga nanti dengan melihat kebesaran Allah ini, kita semakin membesarkan Allah dalam hati kita, tidak lagi membesarkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja hikmahnya yang bisa kita ambil. Tidak ada sejarah apapun yang dilakukan oleh Rasulullah di Jabal Magnet ini. Namun nanti di perjalanan kita akan melihat pemandangan yang indah-indah. Salah satunya nanti kebun kurma banyak di kanan kiri. Insya Allah nanti juga akan terlihat banyak unta-unta. Pokoknya yang indah-indah lah, termasuk Mutawif bunda yang megang mic ini termasuk indah juga. Ya bunda ya. Iya. Jadi itu akan kita lihat nanti di perjalanan. Ya. Nah, kemudian nanti destinasi kedua kita adalah Bustanul Mustawzil namanya. Bustanul Mustawzil ini nanti kita kunjungi untuk menapaktilasi perjalanan Rasulullah SAW ketika pertama kali sampai di kota Madinah. Ayahanda bunda yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu berwudu di situ, istirahat di situ, sholat di situ, mandi di situ. Halo, apa kabar bunda? Jadi nanti insya Allah kita akan mencoba juga untuk membasuh wajah kita atau berwudu di situ supaya mengenang perjuangan Rasulullah dalam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bunda, Cuman saya wanti-wanti dari sekarang, berwudu boleh, minum jangan. Ya, minum jangan. Karena biasanya semua jamaah yang berkunjung itu bunda ya Anda pasti meminum halo air. Pak Saimin. Pasti minum airnya. Halo Pak Rakiman. Buka masker sebentar. Oh iya. Ah. Nah, jadi halo. Ananda tidak akan banyak Semuanya sehat kan? menyampaikan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Karena Mbah, sehat ya Mbah ya? Oh. kunjungi ke Jabal Maghrib. Bu Rukiah, Bu Rukiman gimana kabarnya sehat? Assalamualaikum, alhamdulillah. Yang kedua juga ini faktor puasa, makin Gimana, banyak Ujung? puasa nanti Ya. takutnya cepat berbuka ya. Alhamdulillah. Haus kita ya. Tetap semangat. Baik, itu saja sementara pengantarnya. Selamat Gimana menikmati kabarnya? perjalanan. Iya, iya. Semuanya. Waalaikumsalam. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita. Gimana kabarnya ayah semuanya dan sehat? bunda, Oh, karena Ustaz, kabarnya tidak sehat, semua Ustaz? yang umroh bisa Alhamdulillah. sampai ke Jabal Maghrib dan ke Bustanul Mustaqim. Gimana Tidak Pak? semua bisa Sehat datang. semuanya? Hari ini diundang oleh Alhamdulillah. Allah. Berarti yang bersama dengan di Singapura itu ya, yang jalan lurus, ada juga lampu merahnya macam ini. Ketika dipijit kita mau lewat, semua mobil pun berhenti. Iya, untuk berjalan kaki. Tidak semua di perempatan jalan ada lampu merahnya. Jalan lurus jauh pun juga ada lampu merahnya di Singapura. Kita mau lewat tinggal pijit. Nampaknya Mas ini bawa mobilnya lebih halus dari yang kemarin tuh. Siapa Mas namanya Mas? Ricky Woi, Masnya masih gagah, masih muda, ganteng ya. Dari mana Mas asalnya Mas? dari Cianjur. Dari Cianjur. Wah, ini sopir yang membawa kita mau ke Jabal Maghrib ini juga orang Indonesia dari Cianjur. Gagah orangnya nih. Ikhwan Fillah. Wah, mantap. Pokoknya orang Indonesia ada di mana-mana. Dari Cianjur. Mas Ricky. Wah iya betul itu. Ini macam di Lambor aja kanan kiri sawit ini. Iya. Inilah Ikhwan Fillah. Kebun kanan kiri semuanya kebun sawit kurma. Sawit Arab. Sawit Arab. Jadi kalau kita dengar kurma dari Madinah yang sebagian besarnya diproduksi dari sinilah asal mulanya kurma di Madinah yang sampai ke Indonesia yang kita konsumsi itu. Nah lihat itu Alhamdulillah kanan kiri semuanya sawit lagi kurma. Kanan kiri semuanya kebun kurma. Kurma di sini sangat subur sekali, walaupun tanahnya tandus, tapi di sini sangat dibudidayakan dengan cara kalau kita perhatikan kemarin seperti di pasar kurma, di mana di dalam kebun tersebut dibuat semacam kanal-kanal, kalau di Indonesia istilahnya irigasi dari kanal utama sampai tersier, kemudian di masing-masing pohon kurma itu kita perhatikan ada selang untuk menyalurkan airnya. Jadi beginilah cara membudidayakan kurma di Madinah ini. Yang tidak menutup kemungkinan di daerah kita khususnya di Lambor bisa juga kita budidayakan kurma. Baik ayahanda ibunda, kita sudah sampai ke destinasinya ya. Inilah yang disebut Jabal Maghrib. Kita cari untanya mana ya untanya ya. Ah ini unta di sebelah kanan yang mau foto. Ya kita cari parkir dulu bunda. Ah ada dua tuh. Nah, alhamdulillah sampai kita parkir dulu sama kita nyari kenalan unta dulu. Saudara kita. Ini ada unta lagi nih. Ois naik onta. Ais. Nyoba naik onta nanti lah. Ini udah mentok ya bu, nggak ada lagi jalan lagi ke depan. Dan ujung kota Madinah ini ayahanda bunda. Ya. Mbaknya yang mau di sini apa di sana? Unta, unta.
dengan buntu. Sebelum naik unta dan lain-lain, kita foto dulu ya Bunda ya Handa. Ya betul. Iya, Untuk kita, bikin kita kirim nanti ke saudara-saudara kita di silakan kampung. turun. Ayo Bu, Bapak sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Muji, tengok sini Pak Muji. Pak Muji naik onta saudara-saudara. Diputarkan sini doang tuh. Ya. Onta Madinah. Jabal Mahdi. Bisa berjalan Baik, lancar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melakukan trying ya, uji coba ya. Ini kita matikan, kita bukan matikan, kita netralkan, ya, dalam kondisi netral. Kita coba apakah bis ini bisa berjalan atau tidak. Ya, sudah mulai ya. Silahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Bu, tidak digas. Ya, boleh divideokan apa namanya? Speedometernya divideokan dulu. Ya, ini tidak digas ayah dan bunda. Ya, supirnya kakinya tidak menginjak gas sama sekali ya. Tidak menginjak gas, tidak menginjak rem. Nah, yang ini. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini netral bunda. Enggak diinjak gas sama sekali. Cuman ini jalan ini dalam keadaan landai, turun atau nanjak? Ini landai, tapi kalaupun dia ini nggak mungkin ngangkat bis sekencang ini. Dia makin lama makin kencang, lihat, bertambah. Speedometernya bertambah dari mulai 10, 20, 30, sekarang naik sudah ke angka 50 km per jam tanpa digas ya. Ini keajaiban Allah ya. Allahu Akbar. Makin lama menambah jadi 80 bunda tanpa digas tuh. Iya. Kaki supirnya sama sekali. Kakinya jauh dari gas, jauh dari rem. Di syuting kaki supirnya. Nah, jauh dari supir, dari gasnya ya. Dari gas. Dari gas ya kakinya. Sama sekali tidak menginjak handle gas. Sekarang kecepatan kita sudah di angka 80 ya? 70 km per jam. Tanpa gas. Tanpa gas. Sampai sejauh mana? Nah, sampai habis nanti Pak. Sampai dia berhenti. Biasanya di sini 100 kalau di mobil Iya. Indonesia. Berhenti sendiri Ustaz ya? Iya. Ini Masya Allah, inilah kebesaran Allah tuh. Semakin kencang bunda, sekarang sudah di angka 80 km Jalan per mendaki jam. loh, jalan mendaki loh. Ini jalan agak mendaki ya. Iya. 80 km per jam ya. 80 km per jam sudah. Bertambah, sekarang sudah 90 km per jam ayah anda bunda ya. 90 km per jam. Tarikannya semakin kencang. Percaya nggak percaya ya ayah anda bunda,
Itu contohnya juga. Dan inilah nyatanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan. Sekarang sudah di 100 km per jam. 100 km per jam. Ya. Allahu Akbar. Kakinya kosong. Ya, 100 km per jam. Ya, supir sudah mulai ancang-ancang injak rem, ya. Ayah Anda. Soalnya mendaki Karena kencang. semakin kencang. Semakin kencang sudah 110 ya. Sudah ada alarm dari bis kalau ini melebihi kecepatan standar yang harus Rata-rata di Madinah. ya rata-rata di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bis seberat ini ya Ayah Anda Bunda, seberat ini bisa sekencang ini. Itulah ditekannya rem. Ini sudah direm karena sudah mulai terlalu kencang. dikurangi kecepatannya. Karena sudah terlalu kencang. Nah, ada kecelakaan guys di tengah-tengah Oh, kecelakaan. mobil. Ada mobil yang kuburan, hancur bonyok sepertinya guys. Itu bisa melanggar lampu merah deh. Ke kiri menuju Makkah. Biasa aja ya sini. Yang Arab itu mana tidak tahu kita tulisannya. Udah aja gitu ya. Iya. Inilah di sini ada sekolah bus atau bis sekolah. Bentuknya bis sekolah di Madinah seperti ini guys. School bus atau bis sekolah. Jadi untuk anak-anak di sini pakai mobil khusus, di mana setiap sekolah harus menyediakan mobil sekolah seperti ini. Yang di depan Bapak kita kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke Bustanul Mustawzil namanya Bustanul Mustawzil. Bustanul itu artinya adalah taman, Mustawzil itu adalah sejuk atau rindang atau teduh, begitulah. Jadi Mustawzil ini adalah suatu kebun yang teduh ataupun sejuk. Kenapa dinamakan Mustawzil? Kisahnya waktu itu adalah ketika Nabi Allah Muhammad SAW hijrah, sebelum beliau kemudian berniat mendirikan masjid di daerah Kuba, jadi namanya daerahnya Kampung Kuba namanya ya. Lalu beliau kemudian beristirahat sebentar di sebuah mata air, ya. Disitulah beliau berwudu, beliau mandi, beliau kemudian melaksanakan sholat di Bustanul Mustawzil ini. Nah, orang Madinah nanti bingung karena yang berangkat dari Mekah itu berdua, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Orang Madinah takutnya bingung, mana sih Nabi Muhammad SAW? Karena beliau berangkat bersama dengan Abu Bakar, ya. Nah, akhirnya si Abu Bakar ini yang cerdas, sahabat Nabi ini, lalu kemudian meletakkan atau menadahkan selendang beliau. Ya, jadi selendangnya atau sorbannya itu ditutupkan di atas kepala Rasulullah SAW supaya Rasulullah teduh dan agar orang bisa membedakan mana Nabi Muhammad, mana Abu Bakar. Nah, makanya kemudian dinamakan Mustawzil, ya. Diteduhkan Nabi Muhammad SAW dengan selendangnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di depan kita ini Masjid Kuba yang kemarin kita kunjungi ya. Nah, jadi tempat Bustanul Mustawzil ini ya di daerah seberangnya Masjid Kuba ini. Jadi nanti kita akan melihat ayahanda Bunda tempat di mana Nabi Muhammad SAW berwudu, mandi dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa lihat mata air yang sampai hari ini mata airnya tidak pernah berhenti, ya, terus mengalir ayahanda Bunda.
sayangnya airnya tidak bisa kita nikmatin karena kita dalam keadaan berpuasa. Biasanya orang yang tidak berpuasa itu langsung bisa, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, meminum airnya tanpa disaring dan tanpa dimasak. Saya mau turun di sini aja ya, temennya jauh. Dari sana saya masukin ke dalam. Sumur. Ya, ini dia ininya. Ini kalau di Indonesia namanya seperti gazebo Itu atau saung bahasa daerahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian mandi. Ada yang riwayatkan bismillah Rasulullah SAW untuk beristirahat dan sholat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kemudian diabadikan menjadi kayak gazebo begitu ya anda bunda. Inilah airnya. Ini nggak pernah berhenti, terus mengalir. Jadi bersejarah ya yang silahkan dirasain. Itu dia 14 abad yang lalu. Bisa dipegang Pak Ustaz. Ini Pak, ada airnya nih Pak. Nih. Oh, itu ada airnya. Bisa untuk wudhu nih. Mandi Pak. Sebelah situ ada Pak. Halo Bu. Silakan berkabar untuk Ananda Devana Empatan Ustaz dengan Randi Alkalino. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu tempat sumber air di mana Rasulullah mengambil air wudhu, mandi, minum bersama Abu Bakar. sama Abu Bakar. Dan di depannya adalah tempat untuk beristirahat di saung. Betul. Dan di belakangnya ada kebun kurma, ya lagi kebun kurma. Di Madinah ini banyak kebun kurma. Dan ini sepertinya rumah-rumah yang mirip rumah pada zaman Rasulullah. Ya, batu-batanya terbuat dari batu-batu kuarsa dilumuri tanah liat. Mustawil, tempat di mana Rasulullah SAW dalam sejarahnya berwudu, mandi dan beristirahat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Bisa dilihat ayahanda, inilah dia mata airnya yang terus mengalir. Diriwayatkan juga ayahanda bunda, disinilah tempat di mana Nabi Allah Inilah mata air Bustanul Mu'tazil yang dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini masih tetap mengalir dengan derasnya. Bentar aja bunda yuk. Ya, inilah saksi.
kita berkata sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku pernah mengunjungi tempat istirahatmu. Di sejarah, Nabi Muhammad pertama kali sholat bukan di Masjid Kuba, di tempat yang ibu dudukin ini, tempat yang kita berteduh. Jadi luar biasa Bunda. Kita nggak berharap apa-apa supaya bentuk cinta kita ini, supaya Nabi Muhammad tahu kalau kita cinta. Ketika kita sudah cinta kepada Nabi Allah Muhammad, harapannya nanti dipanggil ummati, sinilah, ya, sinilah umat-umat yang cinta sama Rasulullah SAW. Ya, nggak banyak pengorbanan kita, hanya berapa rial gitu Bunda. Tapi itulah bentuk cinta dan keberanian kita mencintai Rasulullah, karena cinta itu harus ada pengorbanannya. Dan inilah bentuk pengorbanan kita. Kita tidak tidur di hotel, tidak santai-santai, kita berjalan. Kemudian duduk di sini untuk menapaktilasi perjalanan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, air yang dipegang tadi adalah air yang dipegang juga. Sampai sekarang mata airnya tidak pernah berhenti. Padahal sudah 14 abad yang lalu, 1443 tahun yang lalu kejadian ini. Ya, sampai sekarang ternyata masih bisa kita tunggu. Dan Allahu Akbar, kita kan sebagian sudah berumur ya Anda. Ya, kita sebagian sudah berumur. Ya, artinya semua di antara kita nggak lama lagi hidup. Harapannya ketika berkunjung ke tempat ini, kita ambil hikmahnya. Nabi Muhammad kemudian mau memberikan syafaatnya atas izin Allah ketika kita di akhirat. Jadi itu hikmah kita berkunjung ke Bustanul Mustawir ini. Dan perlu kami informasikan, tidak ada dalam paket umroh, tidak ada. Dan tidak semua yang sudah haji, sudah umroh berkali-kali pernah berkunjung kemari. Bahkan kami membawa jamaah Jambi Bunda berkali-kali, belum pernah saya ajak kemari. Tapi kenapa hati ini terdorong sekali? Ya terdorong sekali. Kemarin Bu Hajarati memang infokan ada jamaah yang mau ke Jabal Mahnet. Dalam hati, ya Allah, alangkah indahnya jamaah Jambi, saya ajak kemari. Jadi informasinya ayahanda bunda lah jamaah Jambi pertama. Ya, jamaah Jambi pertama yang Ananda ajak, di mana tempat Nabi Muhammad sholat pertama kali, di mana tempat Nabi Muhammad di kota Madinah ini berwudu pertama kali, mandi pertama kali. Jadi boleh dikatakan tadi kata sudah ayahanda bunda adalah orang-orang spesial, ya, orang spesial. Gak tahu juga kenapa hati ini tergerak. Berarti kan Allah yang menyuruhnya, Allah mengilhamkannya, Allah yang menggerakkannya. Yuk ajaknya, karena mereka adalah orang-orang spesial di bulan spesial. Ya. Dan insya Allah Bunda, kalau tidak salah malam ini malam 7. Subhanallah. Malam 7 Nuzul Quran. Luar biasa, hikmahnya luar biasa. Yang Bunda adalah orang-orang. Nah, jujur Anda katakan rugi lah. Saya katakan sekali lagi, rugilah. Karena ada yang lebih penting dari sekedar ibadah. Ya. Ada yang lebih penting dari sekedar ibadah. Apa itu? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup, Bapak Ibu tahu sholawat? Ya. Apa coba arti sholawat? Pasti nggak tahu. Ya. Sholatun, silatun, sholawatun itu artinya sama. Apa itu? Menyambung. Jadi ketika kita bersalawat artinya kita menyambung. Jadi bersalawat yang sesungguhnya adalah yang kita lakukan hari ini. Kita menyambung rasa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita menyambung cinta dengan pengorbanan kita. Mudah-mudahan ketersambungan ini berlanjut nanti. Amin. Ya. Amin. Jadi salawat secara lisan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salawat lisan. Tapi salawat perbuatan ini yang kita lakukan. Kita sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan sebagai penutup, ayahanda, ibunda adalah orang-orang spesial. Dan ayahanda bunda, tanya Bunda Ratih, adalah jamaah Jambi pertama yang Ananda ajak ke tempat yang insya Allah bersejarah dan mulia ini. Ya,
Itu saja Bunda pengantarnya. Dinikmati dulu santai-santainya. Kira-kira sampai setengah jam lagi. Ya masih banyak tempat duduk. Mau foto-foto. Supaya yang lain ada lagi. Habis ini tidak ada lagi. Habisnya ada lagi. Dari kurma. Paling gitu tempatnya. Baik, Ikhwan Fillah, di Bustanul Muhtazil ini pun juga ada kebun kurma, di mana sepertinya kalau kita lihat air yang mengenangi parit ini adalah berasal dari sumur di mana pertama kali Rasulullah sampai di Madinah mengambil air wudhu, dan di mana-mana sepertinya ada tempat istirahat, disediakan kursi-kursi ya untuk bersantai ria. Ini tidak jauh dari Masjid Kubah. Masjid Kubah adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah disambut oleh kaum Ansor di Madinah ini dengan sholawat badar. Rasulullah pertama sekali sampai di Madinah ini sholat mengambil wudhu di sumur ini yang kurang lebih sudah 14 abad yang lalu atau 1400 yang lalu. Air ini sampai saat ini masih tetap stabil mengalir dengan derasnya. Dan ini saung adalah tempat pertama Rasulullah beristirahat. Setelah melaksanakan sholat dan istirahat sejenak, Rasulullah berjalan menuju tempat didirikan Masjid Kubah itu, dan di sanalah Rasulullah pertama kali mendirikan masjid bersama kaum Ansor, di mana Masjid Kubah itu pada awalnya didirikan, tiang-tiangnya berasal dari pohon kurma dan atapnya seperti ini juga terbuat dari daun dan dahan kurma. Itulah rombongan dari Jambi, khususnya dari Lambur. Di sana ada Pak Rukiman. Halo Pak Rukiman. Dada. Halo, itu Pak Rukiman sedang menyaksikan bundanya tercinta, Bu Rukiem, sedang tawar-menawar dan memilih kurma yang disediakan di Bustanul Musta'zam ini. Nah, itu lagi Pak Ismail. Oke, kita lihat ibu-ibu yang dari rombongan Jambi ini sedang belanja dan tawar-menawar membeli kurma. Nah, itu ada Bunda Marmiah yang sedang bercakap dengan Ustadz Burlian Nasution LC. Inilah kurma yang ada di Bustanul Musta'zim ini. Nah, itu ada kurma yang besar-besar, sepertinya itu kurma Palestina ya. Ini tidak jauh dari Masjid Kubah. Bustanul Mu'tazil ya. Mustazil. Bustanul Mustazil. Ini keberadaannya tidak jauh dari Masjid Kubah yang memiliki sejarah panjang dan arti penting buat umat Islam, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, disinilah tempat Rasulullah pertama kali beristirahat, dan di situ tempat Rasulullah beristirahat masih diabadikan dalam bentuk gazebo atau saung dalam bahasa Indonesia. Setelah istirahat sejenak, maka Rasulullah disambut oleh para Ansor menggunakan kompangan dalam bahasa Indonesia itu atau hadrah dengan sholawat badar di lokasi yang sekarang didirikan Masjid Kubah itu. Demikian kontributor dari Jambi menyiarkan dari Madinah.